Shalom saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya, puji Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan 28. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semua pada bagian ini, karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif, dan selama waktu itu, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Jonathan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Daud berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang yang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tapi Jonathan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika Tuanku Raja berkenan datang, silakanlah datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan Raja." Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud semakin terjepit dan Saul semakin dekat. Waduh, ini sudah kejar-kejarannya udah semakin ini seru gitu ya antara Daud dan Saul. Tetapi Tuhan tidak akan menyerahkan Daud. Ini adalah sebuah janji Tuhan kepada Daud, meyakinkan Daud bahwa sebenarnya Tuhan tidak akan menyerahkan Daud ke dalam Saul. Tapi Daud sangat ketakutan sehingga Jonathan meyakinkan iman Daud kepada Tuhan. Sampai perlu Jonathan dari rumahnya datang ke tempat persembunyiannya Daud yang sangat jauh pada waktu itu dan meyakinkan Daud bahwa ayahnya tidak akan menangkap dia karena dia akan menjadi seorang raja di Israel. Lalu mereka mengikat dalam satu perjanjian. Nah, secara logika seharusnya Daud itu tertangkap karena orang Zif sangat paham padang gurun Koresa. Bukit-bukitnya itu mereka sangat paham. Jadi logikanya mereka udah tahu di mana Daud berada. Jarak antara Daud dan Saul itu hanya tinggal sebelah sisi gunung begitu. Jadi saudara sekalian ini luar biasa, memang berhasil, seharusnya berhasil nih Daud ditangkap, seharusnya berhasil. Jadi sudah tinggal sebelah menyebelah, mungkin kelihatan kali ya, sebelah menyebelah sisi gunung begitu ya, nih mungkin Saul, Daud jalannya bareng gitu, nanti ketemu gitu kira-kira ya. Mungkin ya, saya juga nggak kebayang seperti apa. Tapi yang jelas sudah, ya tinggal berapa ratus meter lah langkah-langkah, maka Saul bisa menangkap Daud dan membunuhnya. Tapi di saat yang genting seperti itu, the last minute seperti itu, apa yang terjadi? Mendadak orang Filistin menyerang negeri Israel. Saul sebagai seorang raja yang sangat politis, yang lebih mementingkan mempertahankan posisinya sebagai raja, kali ini dia lebih mementingkan negerinya. Artinya supaya dia tidak kalah perang. Dia akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar Daud lalu berperang melawan orang Filistin. Saudara, artinya apa? The last minute janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan Daud. Kebayang saudara tinggal sebelah menyebelah nih, tinggal seberang-seberangan jalan saja begitu ya. Mungkin cuma dipisahkan sama apa, seharusnya ketangkap itu Daud. Benar-benar ketangkap. Tapi Saul mundur dan tidak jadi menangkap Daud. Sehingga Daud lolos daripada Saul. Saudara, mungkin yang kita butuhkan pada saat ini adalah teman yang menguatkan iman, saudara. Ketika kita sudah semakin terdesak dan terjepit dalam kehidupan ini, maka mungkin kita sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan yang bagaimana-bagaimana, tetapi kita membutuhkan seorang teman yang memahami kita dan menguatkan iman kita. Apakah saudara memiliki teman yang demikian? Ketika iman kita jatuh, maka dia datang untuk menguatkan iman kita. Atau saudara dan saya hanya punya teman yang having fun saja, menyenangkan, ketawa ketiwi sana sini, tapi setelah pulang dari itu kita tetap memiliki iman yang lemah. Kita belajar dari Jonathan dan Daud.
bagaimana mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang kita butuhkan, saudara, yang lebih hakikinya lagi adalah iman kita kepada Tuhan harus semakin yakin dan semakin tegar. Kadang-kadang saudara sekalian dengan posisi-posisi tertentu membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi Daud belajar diingatkan oleh Jonathan untuk memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan meluputkan dia dari Saul. Dan itu terjadi. The last minute. Saudara, yang kita butuhkan sampai the last minute kehidupan kita adalah iman kita tetap terjaga setia kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Supaya iman kita semakin terjaga di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.